Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi akramana bima akrama ibadihi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli innaka ala kulli syai'in qadir. وبالإجابة جدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Mari untuk mendatangkan keberkahan majelis ini kita berdoa kepada Allah dengan membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan amaliyah yang baik yang kita lakukan diterima oleh Allah. Dan segala dosa yang mungkin pernah kita lakukan diampuni oleh Allah. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ali baitihi wa ashabihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum kita melanjutkan kajian kita tentang ilmu faraid, kita mendengarkan satu hadis yang penting untuk kita selalu jadikan sebagai bahan evaluasi dalam setiap selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Dan juga sebagai evaluasi kedudukan kita sebagai anak. Dan sebagai evaluasi kedudukan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Al-Bazzar, Imam Baihaqi, dan dikuatkan syahidnya oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Cuma sekedar sebagai syahid. Artinya apa yang diungkapkan oleh hadis ini sebagiannya juga pernah disampaikan oleh riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Bunyi hadisnya adalah Sa'idan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimbar faqala amin, amin, amin. Suatu hari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Kemudian dia mengucapkan amin 3 kali ketika beliau naik tangga mimbarnya. Karena tangga mimbarnya Nabi nggak kayak begini. Kalau gini kan nyelip ke samping. Kalau Nabi itu dari depan naik. Jadi yang terbuka tuh di depan sini. Tangga naik, duduk di atas. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu siapa?
sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Sakhar. Sebab namanya disebut Abu Hurairah, banyak sekali riwayat yang membahas tentang itu. Abdurrahman bin Sakhar ini diberi kunyah oleh Rasulullah Abu Hurairah. Bapaknya Al-Hir itu kucing. Hurairah itu kucing kecil. Ya, jangan-jangan di sini ada di pengikutnya ini Abu Hurairah sayang terhadap kucing. Tapi saya nggak tahu kucingnya Anggora apa Persia apa saya nggak tahu. Ya, kan zaman sekarang banyak kucing Pak ya. Tapi bukan itu yang ingin saya bahas. Beliau ini termasuk sahabat al-mutaakhirina fil Islam. Beliau masuk Islam tahun ke-7 kenabian. Ya. Termasuk apa? Al-mutaakhirin. Hitungannya adalah apa? Orang yang terakhir. Ya. Tanggal 7 Hijriah, bukan 7 kenabian, 7 Hijriah. Termasuk Nabi yang sahabat Nabi yang terakhir. Hebatnya Abu Hurairah itu paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sehingga timbul pertanyaan untuk membuat orang-orang ragu terhadap hadis-hadisnya Nabi. Supaya orang ragu terhadap ajaran Islam. Orang orientalis itu menjadikan ini titik tembak terhadap syariat. Kenapa bukan Abu Hurairah yang paling banyak? Kenapa bukan Umar? Kenapa bukan Utsman? Kenapa bukan yang lain? Kok orang yang terakhir 3 tahun bersama dengan Rasulullah, kok paling banyak meriwayatkan hadis? Kan bisa dijadikan sebuah pertanyaan. Ya. Maka orientalis kemudian mengatakan bahwa orientalis itu orang yang mempelajari Islam, orang ilmu ketimuran, orang barat yang mempelajari ilmu timur, ilmu agama Islam, tapi bukan tujuannya untuk menyebarkan Islam atau memperkuat Islam, tapi untuk membuat umat Islam ragu terhadap ajaran. Ini kemudian diteruskan. Umat Islam itu hadis Nabi itu enggak benar itu. Masa orang yang paling lama hidup dengan Rasulullah, yang mana mati Rasulullah kepada hijrah, malah hadisnya dikit. Tapi orang yang cuma bersama dengan Rasulullah 3 tahun, setelah itu Rasulullah wafat, kemudian apa? Malah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari mana sumber hadisnya? Orang kalau tidak mempelajari wataknya Abu Hurairah ini betul dia adalah orang terakhir, tapi ketika dia masuk Islam langsung membagi waktunya dengan Rasulullah. 24 jam dia harus memantau Rasulullah. Kalau dia tidak bersama dengan Rasulullah, dia utus orang. Untuk apa? Apapun yang dikatakan oleh Rasulullah, dia apa? Dia catat. Sehingga apa? Walaupun dia cuma apa? Sebentar, tapi berkualitas. Sampai dia bilang, dan dia termasuk tergolong Ahlus Suffah, orang yang tinggal di Masjid Nabawi, yang ditampung oleh Rasulullah dan ditempatkan di satu, kalau di masjid apa namanya ini, masjid apa ini saya lupa. Ini ada pokoknya ada kamar gitu khusus untuk
bujang-bujang, ya, bujang-bujang yang apalah, ibaratnya yang butuh perhatian, tampung. Dia bagi teman-temannya. Ini kalau saya tidak bersama dengan Rasulullah, harus ada di antara kita yang mencatat apapun yang diucapkan oleh Rasulullah. Ashabus Sufa itu kemudian. Sehingga apa? Setelah itu apa? Beliau kemudian apa? Mencari tahu terhadap hadis-hadis Nabi dari sahabat-sahabat senior. Ya. Nah, sementara Abu Hurairah sahabat senior itu apa? Fokusnya kepada penyebaran Islam dan membenarkan dan meluruskan nilai ajaran Islam setelah ditinggalkan oleh baginda Rasul. Sehingga apa? Perhatiannya terkuras kayak Abu Bakar, terkuras dengan pemerintahan yang harus dihadapi orang-orang yang apa? Murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam. Maka apa? Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah itu adalah hadis yang tidak meragukan keberadaannya, walaupun dia sebentar bersama Rasulullah, tapi dia berkualitas kebersamaannya dengan Rasulullah SAW. Nah, dia inilah yang meriwayatkan hadis. Rasulullah SAW suatu saat naik mimbar. Ketika naik mimbar dia mengatakan amin, amin 3 kali. Oleh sahabat kemudian ditanya setelah selesai, tentunya setelah selesai sholat, nggak mungkin lagi khutbah tanya, ya Rasulullah ini ngapain nanti amin amin. Setelah selesai tanya oleh sahabat, ya Rasulullah saat mimbar wa tu'amin. Wahai utusan Allah, Anda naik mimbar itu kok mengucapkan amin? Kalau bahasa Jawanya opo? Ada apa ini? Sementara kita semua nggak ada, kuping kita semuanya nggak ada yang mendengar ucapan doa. Kemudian Rasulullah menjawab, atani Jibril wa amaroni an u'ammin fa'amantuhu. Aku didatangi oleh Jibril ketika saya naik mimbar itu, dan kemudian apa? Dia mengucapkan sebuah untayan doa dan aku diminta untuk mengamini, maka aku bilang amin. Apa nilai doanya Jibril? Ini yang penting menjadi apa? Evaluasi kita. Kata Jibril, wailun liman alqaitahu bi syahri Ramadan walam yughfar lah. Celaka, ya Allah, Allahumma ij'alil waila liman alqaitahu bi Ramadan. Jadikan kecelakaan, kehancuran, kehinaan, kesengsaraan bagi orang yang Anda berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tapi pertemuannya dengan bulan suci Ramadan, dia tidak menjadi sebab datangnya maghfirah dari. Apa arti wail? Wail itu artinya apa? Sebuah apa? Al-la'natu minallah wal bughdu minallah. Itu adalah sebuah doa yang mengandung makna apa? Supaya kita dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya. Dijauhkan oleh Allah dari apa? Kasih sayangnya, dari ampunannya. Celaka. Maka pertanyaan kemudian timbul, apakah pertemuan kita dengan mungkin udah belasan kali dengan Ramadan, apakah kita yakin bahwa kita sudah diampuni? Jangan sampai kita termakan doanya Jibril. Celaka orang yang diberikan oleh Allah karunia nikmat besar, dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi keluar bulan suci Ramadan dia belum diampuni. Makanya Rasulullah mengatakan syahrul Ramadan syahrul maghfirah.
Bulan Ramadan itu adalah bulan ampunan. Maka kemudian Rasulullah SAW melihat amalia Ramadan itu yang substansial, selalu di ujungnya dikatakan apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Substansi daripada bulan Ramadan itu kan apa? Satu, saum Ramadan. Orang kalau puasanya benar, kata baginda Rasul, yang disertai dengan 2 syarat, pasti diampuni dosanya oleh Allah. Bahkan dalam hadis yang lain, ya'udu ila yaumin kawaladathu ummu. Dia akan kembali kepada sesuatu situasi yang bersih seperti orang yang baru terlahir dari ibu. Apa syaratnya? Cuma 2. Imanan wa ihtisaban. Penuh dengan keyakinan bahwa satu, rahmat Allah begitu luas untuk menggapainya dan akan memberikan ampunan dengan program Ramadan, dengan puasa Ramadan. Yakin. Ya, likulli syai'in sababa wa sababul maghfirah adalah program Ramadan. Itu memang udah rancangan Allah yang maha kasih sayang kepada umat Nabi Muhammad. Tapi orang yang dipersiapkan begitu hebat sebuah program supaya mendapatkan ampunan Allah, tapi dia tidak memanfaatkan program itu dengan baik untuk mendatangkan ampunan Allah, wajar kalau Jibril bergetar. Wajar, Pak. Jibril paham betul, ini kasih sayang, bentuk kasih sayang Allah, ini karunia Allah yang paling besar. Diberikan kita kesempatan untuk mendapatkan ampunannya dengan program ketemu dengan bulan Ramadan. Malah kita tidak gunakan program itu. Wajar nggak kalau bergetar? Wajar. Makanya kemudian keluarlah untayan doa. Ya Allah, kayaknya orang yang Anda berikan karunia besar dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak gunakan itu untuk mendatangkan ampunan. Mudah deh. Makna intinya itu nggak usah diampuni dah. Udah begitu Jibril tahu betul bahwa doa dia yang begitu mustajab, kalau diaminin oleh Rasul, gak bakal ada yang bisa nolak. Gak akan ada yang bisa menyebabkan tertolak doanya. Akhirnya apa? Dia bilang, Muhammad, aminin. Kata Nabi, amin. Aneh aminin. Memang benar sih. Maka apa? Itu yang harus selalu menjadi evaluasi. Ketika kita selesai melaksanakan ibadah Ramadan. Berbahagia boleh ketika kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Tapi bahagia itu harus disertai dengan renungan di malam-malam Idul Fitri. Ya Allah, aku termasuk orang merugi kalau tidak mengampuni dosa-dosa dan dosa kedua orang tuaku. Harus ada perenungan. Makanya Rasulullah SAW membuat bahwa malam Idul Fitri itu adalah malam penerimaan bonus. Berbanyak doa, berbanyak istighfar. Karena itu adalah kesempatan terakhir. Itu yang pertama. Ya, imanan wa ihtisaban. Penuh keyakinan, penuh ketaatan, dan kemudian disertai dengan syarat keikhlasan hanya karena mencari ampunan Allah dan mencari ridha Allah. Yang kedua, doanya Jibril lebih lagi.
Ya Allah, celaka seorang hamba, seorang anak yang Anda berikan kesempatan untuk bertemu kepada kedua orang tuanya atau salah satunya, tapi tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan surga. Ini kita harus didikkan anak-anak kita, Pak. Kebiasaan dan adab untuk selalu banyak mendoakan orang tua, untuk banyak berbakti sama orang tua. Dicontohkan oleh kita, orang tuanya. Kalau kita masih posisinya anak, ya, contohkan. Kalau Anda mau berbuat baik ke orang tua sebagai bakti, buat anak yang melaksanakan, merealisasikan. Contoh, Anda mau ngirimin uang ke orang tua, jangan ente yang pergi. Kasih kesempatan anak. Nah, ini ada uang, ente yang pergi kirim. Buat orang tua, ini loh nomor rekening mama yang sudah kami siapkan di sana. Ini kamu nanti kirim. Supaya apa? Anak itu, oh iya, harus seberapapun hebatnya kita, tetap ada perhatian ke orang tua sebagai bentuk bakti. Karena bakti seorang anak itu tidak ada balasannya kecuali surga. Bahkan Rasulullah menjamin dalam sebuah hadis. Rasulullah berkata, "Falyaf'alil barru ma syaa an yaf'al, fa innallaha yughfiru lahu wa yudkhiluhul jannata biridha walidain." Wahai anak-anak yang berbakti, lakukan perilaku-perilaku yang mungkin menurut orang lain tidak baik. Silakan, pasti Allah akan memberikan Anda hidayah untuk mendatangkan ampunannya, dan pada gilirannya engkau akan dimasukkan surganya Allah. Kenapa? Kedua orang tuamu ridho. Makanya Rasulullah kemudian menggariskan ridho Allah fi ridhol walidain. Enggak pakai syarat. Ridhonya Allah itu tergantung ridhonya orang tua. Enggak ada perkataan kalau orang tua saya enggak benar bagaimana Pak? Enggak ada pertanyaan. Enggak ada mesti harus orang tuanya soleh baru, kalau orang tuanya ridho baru Allah ridho. Enggak ada Pak. Begajulan orang tua ente, mantan apa bahasanya ini yang paling enak, mentok udah dah. Ibunya mantan apa? Mantan wanita keluar malam, kupu-kupu malam. Tapi dia yang ditakdirkan oleh Allah untuk melahirkan Anda. Wajib hukumnya Anda untuk berbakti sama. Dan tidak ada syarat. Gak apa, dia kan ibu saya kan orang kagak benar Pak. Enggak, Allah tidak membuat syarat itu untuk mendatangkan ridhonya. Enggak. Yang penting kedua orang tua Anda. Kenapa? Karena kita tidak dibuat oleh Allah. Kata Allah, urusan ibumu sudah ada urusannya sama aku, nggak usah ente urusin. Kalau dia salah, sudah ada ketentuannya sama aku. Kewajiban kamu tetap sebagai anak yang aku takdirkan engkau terlahir dari rahimnya, Anda harus berbakti. Nggak ada umpamanya ibu saya setelah melahirkan tinggalin saya, terus habis itu apa? Saya nggak boleh berbakti. Enggak ada aturan begitu dalam Islam. Jangan buat aturan dewe. Kita kadang-kala apa? Buat aturan sendiri Pak. Enggak, orang tua saya kan jahat. Ada seorang ulama, ada waliullah. Ini sekedar contoh nih buat Anda. Kita kadang-kala menghakimi orang tua padahal dia sudah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh Allah. Apa waliullah ini? Dia hidup di abad ke-5 apa abad ke-6 Hijriah. Dia terlahir oleh ibunya di saat orang tuanya sudah meninggalkan, bapaknya meninggalkan. Bapaknya kawin lagi. Bahasa apa? Bahasa kawin lagi sama yang lain.
sama yang lebih apa? Sama yang lebih botoh. Terus apa? Ini hidup sama ibu. Ibu yang soleh nggak pernah terlintas di benaknya untuk menceritakan aib ayah. Tetap dibilang Pak, ayahnya itu adalah ayah yang baik untuk. Kemudian apa? Karena kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan dia apa? Anal Madinah. Saya adalah kota. Kenapa? Karena semua kebaikan yang diberikan oleh Allah selalu diserahkan untuk kemakmuran orang lain. Dan Allah ganti berlipat ganda. Nah, makanya dia bilang apa? Kuntu fakiran fa asbahtu al-ana madinatan. Dulu aku adalah orang miskin, sekarang aku menjadi apa? Ibu kota udah. Yang semua orang matanya tertuju ke ibu kota kan? Kayak orang-orang Indonesia ke Jakarta, baiknya di kerjaan. Enggak, pagi-pagi hartanya. Didengar kabarnya oleh ayahnya. Biasa kalau orang udah apa namanya, udah sukses, banyak tuh. Didengar sama ayahnya. Anakmu sukses jadi orang yang pagi-pagi begini. Dia balik lagi. Apa kemudian ibunya bilang, no ayahmu, dia cuekin. Enggak. Ayahnya apa? Sebagai bentuk bakti, suatu hari ayahnya meminta semua hartanya. Dikasih Pak. Dikasih, ambil ayah. Buat ayah sebagai rasa terima kasih gara-gara ayah aku terlahir di dunia. Enggak pernah dia bilang, ayah dulu ninggalin aneh. Enggak. Apa coba? Oleh itu oleh Allah dicatat menjadi apa? Salah satu aulia termulia di masanya. Kenapa? Bakti sama orang tua. Makanya apa? Rasulullah SAW mengamini doanya Jibril. Ya Allah, kalau ada orang yang Anda berikan kesempatan untuk ketemu dengan kedua orang tuanya, atau salah satunya tapi dia tidak bisa mendapatkan surgamu, dia jauh. Buat jauh ya Allah dari surga. Jadi seakan-akan Allah menggaransi bakti seorang anak, balasannya adalah surga. Itu kalau orang tua kita masih ketemu. Tapi kan Rasulullah punya solusi bagi kebetulan kedua orang tua kita yang kita tidak bisa ketemu dua-duanya. Ya kan ada tuh, pernah saya sampaikan hadisnya di sini. Sahabiyah dan sahabat bertanya, Rasulullah, hal min birri abawayya ba'da mautihima. Ya Rasulullah, masih adakah jalan aku bisa berbakti sama kedua orang tuaku atau salah satunya? Kenapa udah nggak ketemu atau baru sadar setelah dia nggak ada? Masih bisa nggak saya tergolong orang yang berbakti? Rasulullah memberikan 4 jalan. Masih bisa? Bala, iya bisa. Apa? Perbanyak istighfar. Makanya ulama kita tuh mengajarkan redaksi istighfar itu nggak pernah lupa dari orang tua. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li jami' ashabil huquqi wajibati aliyya wa li masyayikhina wa li muallimina wa li kulli man ahsana ilayya. Kalau tidak bisa setiap lafaz istighfar itu terakhir minimal buat bagian untuk kedua orang tua, untuk guru, untuk keturunan-keturunan kita. Jadi jangan astagfirullah, cuma nggak pernah ingat orang tua untuk dimintain ampun. Kalau Anda tidak ingat meminta ampun orang tua, jangan salahkan. Garis hukuman Allah mengatakan
anak Anda juga tidak akan pernah ingat untuk mengistighfarkan. Itu sesuai tuntunan hadis Nabi. Birru aba'akum tabarru lakum abna'akum. Berbaktilah kamu wahai orang yang mengasih kedudukannya anak kepada kedua orang tua. Pasti Allah akan membuat anakmu nanti akan berbakti sama kamu setelah kamu masih sudah tidak ada, atau mungkin ketika Anda masih ada. Anakmu akan dibuat oleh Allah berbakti sebagai ganjaran atas bakti Anda ke orang tua. Coba sekarang nilai hadis itu Anda balik. Kalau Allah Rasulullah mengatakan birru, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, nanti anakmu akan dibuat oleh Allah berbakti kepadamu. Sekarang durhakalah kamu kepada kedua orang tuamu, pasti nanti anakmu akan dibuat oleh Allah lebih durhaka sama. Maka kalau ada anak yang sekarang kita rasakan durhaka, coba evaluasi ke belakang. Kalau anak kita rada tinggi suaranya sama kita, coba periksa perilaku kita sama orang tua dulu. Evaluasi ke belakang. Oh, anak saya kok suka bentak-bentak ya. Coba periksa dulu waktu kita masih muda ke orang tua kayak apa. Karena nilai hadis itu, Pak, sebuah kenyataan yang harus kita terima. Kalau kita apa? Berbakti atau tidak berbakti, sama. Ya, itu sebuah realita yang akan kita dapatkan. Berbakti, anakmu akan berbakti sama kamu. Durhaka, anakmu yang akan membalas durhakamu sama orang tua dengan durhaka sama itu. Maka Anda akan membuat siklus kedurhakaan. Maka berhenti untuk durhaka sama orang tua supaya tidak terjadi siklus perputaran generasi yang selalu durhaka sama orang tua. Buat siklusnya apa? Anak yang berbakti. Ditutup dengan anak yang berbakti. Terus muter tuh. Berbakti. Yang disebut dengan zuriatan thayyibah. Ya. Maka apa? Itu. Nah sekarang bagaimana saya berbakti sama orang tua, Pak? Satu, kata para alim ulama, berbakti sama orang tua, kalau dia masih hidup apa? Bertutur kata dengan dia yang baik. Lahu qawlan karima. Apalagi kalau orang tua kita udah berumur, Pak. Sensinya subhanallah. Bapak-bapak mohon maaf yang udah berumur di atas 60, itu sifatnya itu udah mulai datang. Sedikit apa? Apa kata anaknya sekarang? Baperan, sensi, sedikit aja, ya sama kayak waktu kita masih kecil. Senggol ini baper. Makanya Allah bahasanya ke orang tua itu apa? Bukan perkataan yang benar, enggak. Dia tidak mengatakan qulu lahu qaulan sadida, enggak. Tapi apa? Allah katakan lahu qaulan karima, perkataan yang mulia. Kenapa, Pak? Tidak semua kebenaran itu kalau tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan caranya akan menjadi mulia. Saya kasih contoh. Ini benar tapi menghina. Satu kasih contoh nih buat anak-anak muda. Suka orang tua menyarankan, nah, kamu tuh ada cewek tuh soleha, kamu udah nikah sama dia aja. Kita jawabnya apa? Emang
Bapak yang mau tidur sama dia, kalau bapak mau tidur, bapak sama pilih. Perkataan itu benar kan? Emang kalau dia nikah bukan bapaknya kan yang mau tidur sama cewek itu. Benar nggak perkataan itu, Pak? Benar, tapi itu apa? Nyakitin itu. Bapak aja. Perkataannya benar. Tapi apa? Nyakitin. Makanya Allah tidak mengatakan perkataan yang benar. Karena situasi yang menyertainya. Kalau tidak pas, bukan menjadi sebuah apa? Kemuliaan. Tapi menjadi sebuah apa? Penghinaan. Maka apa? Pilih kata-kata satu, berbakti sama orang tua itu apa? Pilih. Yang kedua apa? Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ayo pergauli orang tua kita dengan yang baik. Betul kata baik. Perilaku apa? Selalu memuliakan beliau, orang tua kita. Bahkan para ulama itu apa? Kalau ente jalan aja, harusnya di sebelah kiri, Pak. Jangan di sebelah kanan. Jejernya sama orang tua. Sebelah kanan. Ntar kalau ada kendaraan ente tabrak orang tuanya. Sampai begitu ulama tuh. Mengajari supaya kita apa? Perhatian sama orang tua. Jalannya aja diatur. Kalau bersamaan sama orang tua. Itu sebelah kiri. Jadi kalau ada mobil, mohon maaf, ini sebentar, ditarik, bukan malah ditabrak. Sampai begitu penghormatan ulama itu diatur sedemikian rupa, Pak. Perilaku kita tuh. Kalau berjalan jangan di depan orang tua. Nah, zaman sekarang borok-borok. Dulu kita mah sama belakang. Belakang itu. Samping kiri, belakang. Ngawal. Anak zaman sekarang borok-borok, lihat orang tuanya, ya biarin. Udah orang tuanya udah kerepotan jalannya, biarin, tungguin aja, liatin jomplang nggak, gituin malah. Anak zaman sekarang mah dipelototin orang tua dari jauh, biarin. Nah, orang tua nenek, kakek pakai ikut lagi. Ikut ke mall, ya orang itu juga pengen kan refreshing, Pak. Malah apa diperhatiin. Lihat, terkeserimput nih kakinya. Ya Allah Rabbi. Malah apa harusnya dipuji, Pak. Ayo naik lift, Pak. Cara naik lift kayak begini loh, Pak. Ajarin kadang-kadang orang tua kita yang tinggal di kampung nggak pernah ketemu, dia juga pengen ngerasain naik lift. Naik eskalator, dia pengen, Pak, bangga banget itu. Oh iya, begini ya rasanya naik tangga berjalan ya. Jangan malah dia apa? Bapak malu-maluin. Enggak iya. Gitu ya. Jadi jangan sampai. Itu tuh kalau bapaknya nakal tuh begitu. Oke, itu perkataan yang mulia, perbuatan. Kemudian apa? Yang ketiga, perhatian yang lebih. Perhatian yang lebih. Kalau kita tahu kita udah jauh sama orang tua, harus ada perhatian selalu berhubungan. Zaman sekarang kan udah canggih. Kan alat komunikasi yang bagus bisa kita simpan sama orang tua. Betul orang tua kita mah gaptek, Pak. Betul, gaptek. Tapi apa? Ajarin. Nah, kalau cara nerima telepon, video call itu kayak begini, diajarin. Kalau mama mau telepon yang ini, atau kalau ada orang di sekitarnya, nih mama tinggal ntar minta sama dia, no, telepon sama kapan aja. Yang penting jangan waktu aku lagi kerja, Maya. Pesan baik-baik dengan tutur kata yang santun. Itu perhatian. Karena itu apa?
membahagiakan orang tua, membuat orang tua ridho itu. Kadang-kala orang tua itu apa? Kebahagiaannya itu Pak, keriduannya itu hanya pengen ngelihat cucunya sama anak-anaknya. Dia kadang-kala tidak butuh materi dari kita, tapi dia pengen anak saya kayak apa sekarang. Maka apa? Ayo berhubungan, ciptakan. Walaupun kita jauh kan bisa. Saya ingat banget ibu saya itu Pak, masih hidup, alhamdulillah dikaruniakan oleh Allah usia yang sedikit rada panjang, 85 tahun. Masih hidup di Riau. Makanya saya kemarin sudah berapa tahun ini pokoknya udah harus balik sama seluruh keluarga, gak ada urusan. Saya balik kemarin 10 hari mudik, saya bawain semua. Apa? Sehat dia. Kenapa? Bahagia jiwa dan raganya itu apa? Bahagia. Sehat, dia bisa jalan, dia bisa bercengkrama sama cucunya di tempat cuci piring Pak. Kita udah bilang, Nek, nggak usah kan anak cucu kan udah. Enggak, saya pengen ngeliatin, pengen ngobrol. Karena kalau tangan mah gatel aja tuh pengen nyuci piring juga. Biarin, kalau itu memang kebahagiaannya. Gak usah terlalu keras juga kita. Enggak usah Nek, udah nenek gimana sih? Nenek nggak tahu diri. Ya Allah Rabbi, nenek nggak tahu diri. Bahasanya yang santun. Kalau dilihat itu yang bisa mendatangkan kebahagiaan, biarin. Dia bercengkrama sama, boleh jadi pengen nyontoin sama cucunya. Coba kalau nyuci piring dengan air yang dikit itu kayak begini. Kalau anak zaman sekarang kan nyuci piring kan airnya masa abrak-abrak. Iya kan? Kalau dulu orang tua kita nyuci piring bersih tapi apa? Airnya apa? Nggak terlalu banyak. Hemat penggunaan air. Supaya tidak terjadi krisis air bersih. Kalau prinsip itu selalu ditanamkan Pak, enak. Nah, sekarang kan ya Allah Rabbi, nyuci piring satu ember, satu piring. Tentang airnya banyak. Itu boleh jadi Pak. Jadi apa? Perhatian itu yang penting Pak. Hubungan itu tutur kata membahagiakan. Itu Pak, kalau dinilai Pak di sisi Allah Subhanallah nggak ada ganjarannya itu Pak. Membuat ibu dan orang tua tersenyum dengan perilaku kita subhanallah. Kadang-kadang berhadapan dengan orang tua itu perlu Pak canda tawa. Perlu. Makanya Rasulullah suka apa? Bercanda sama nenek-nenek. Pernah kan Rasulullah bercanda sama nenek-nenek sampai nenek-neneknya nangis? Apa? Nggak ada nenek-nenek di surga, pulang dia masuk ke anaknya, nangis senangis-nangisnya. Kata anaknya, ada apa nih? Rasulullah bilang nggak ada nenek-nenek di surga, percuma. Datang anaknya nanya ke Rasulullah, kata Rasulullah, bener nggak ada nenek-nenek nggak di surga? Nggak ada. Orang semuanya berubah, usianya antara 17 ke 20. Mana ada nenek-nenek di surga? Bercanda itu Rasul. Jadi apa harus ada canda? Kan ketika dia tahu substansinya, dia ketawa itu. Oh begitu maksudnya. Ya saya sih, aduh parah. Sama, ini saya contoh kemarin. Ibu saya lagi panas Pak, demam. Saya telepon, saya video call. Saya bilang, nggak apa-apa mak, panas sama demam. Ini kayaknya mau pinter mama nih. Kan kita dulu diajarin tuh sama mama ya. Ini kalau anak kecil tuh kalau demam, kita komentarnya orang tua apa? Mau pinter tuh. Saya balikin tuh teman saya. Nggak apa-apa mak, itu mau pinter berarti mama itu. Mau pinter ya, kayak dulu ya. Saya sama dia, ini dia ketawa Pak. Dan akhirnya apa? Sehat, jadi sembuh. Hilang dari demamnya tuh panasnya Pak.
dengan ketawa canda riang itu. Boleh jadi dia demam itu karena dia mikirin anaknya, Pak. Kan orang tua memang pikirannya ada aja. Anak saya, gimana kemarin pulang, terus masih ada nggak duitnya ya? Ditinggalin buat aku banyak begini kok. Dia masih ada nggak ya? Itu orang tua mah pikirannya sampai ke sana, Pak. Maka kalau dia lihat nuansa kita dengan anak-anak bahagia, oh dia ikut apa? Bahagia dan akhirnya apa? Ceria. Ceria itulah yang akan mendatangkan apa? Sehat. Itu pendekatan bagaimana cara berbakti sama orang tua, bergauli dia dengan baik, itu berkata yang santun dan sopan. Nah itu, kemudian apa lagi? Ya, laksanakan pesan-pesan baiknya sebisa mungkin. Itu namanya anak yang berbakti sama orang tua. Jangan suka membantah orang tua di depannya kalau Anda tidak suka, tapi bantahlah dengan perilaku yang membuat dia sadar bahwa perintahnya itu tidak baik. Kasih contoh sebelum nilai amin yang ketiga. Contohnya adalah kadang-kadang dulu orang tua kita ada pendekatan suka menjodohkan anak. Itu enggak, Pak? Suka menjodohkan anak, melihat anak ini kayaknya cakep nih, soleh, dilihat dari kecil tumbuh, terus anaknya juga sudah sukses. Dia bilang, nah, kamu saya jodohkan sama si itu. Kita kadang kala anak, mama, main bentak aja. Aku kan udah kuliah, udah gelarnya udah dokter, masih aja pengen diatur. Nah, suka begitu enggak? Ada yang suka jawabannya begitu enggak? Pak, upayakan nerimo dengan cara yang baik. Kalau perlu mau membantah, bantah dia dengan cara yang santun, tidak menyakitkan. Saya kasih contoh, ada seorang anak manusia yang saya tahu betul perjalanan hidup. Ketika dia mau selesai kuliah, orang tuanya bilang, nak, nanti kalau udah selesai, mama mau menjodohkan kamu sama si A. Anak ini orangnya baik, cantik, soleha. Ibu suka sama dia, tapi anaknya ternyata nggak suka. Anaknya bilang apa? Njema. Padahal dalam hatinya, ya Allah, aku masih dianggap anak kecil. Tapi dia bilang nje. Dia nyusun strategi di benaknya anaknya. Gimana cara nolak ajakan perjodohan ini dari mama. Dia semester 7. Setiap pulang pulang libur semester, dia pulang ke rumah, nemuin ibunya. Bapaknya masih ada. Dia tidak terlalu banyak ngobrol dan bercengkrama dengan bapaknya. Dia selalu bercengkrama sama ibunya yang punya gagasan menjodohkan karena ingin dibantah sebenarnya. Apa cara anak itu? Anak temen ini, ya Allah, ini bagus banget caranya. Selalu kalau pulang kampung itu semesteran, dia buat 4 cerita, Pak. 2 cerita keluarga yang dijodohkan yang berantakan, 2 cerita keluarga yang tidak dijodohkan yang hidupnya harmonis. Meter cerita, Mak, tahu nggak anaknya Pak ini? Tahu. Mama waktu nikah datang. Itu kan dijodohin, Mak. Sekarang berantakan keluarganya, Mak. Emang iya. Itu cara ini kemasan bagaimana menolak. Anak yang berbakti sama ibu itu menolaknya dengan cara yang apa? Yang santun. Enggak.
Kan banyak kan kita begitu kan. Ini enggak. Cerita lagi. Besoknya makan pagi sama ibunya cerita. Pak anaknya Pak Ustadz siapa itu? Itu kan orang kita mah ya. Orang apa? Orang Melayu kan. Iya. Tapi suaminya itu orang NTB itu. Enggak dijodohin itu. Pilihan berdua. Hidupnya harmonis. Anaknya udah 3 mah. Iya ya. Mama juga datang waktu nikahnya tuh. Cerita heboh. Kakak dijodohin begini gitu. Mamanya belum nyambung nih, belum nyambung ke yang dimaksud oleh anak. Besoknya datang lagi, singkat cerita, yang ketiga kalinya, dia tahun ketiga kali dia datang, dia bilang, kata anaknya, mamanya udah enggak, anak saya berarti nggak mau dijodohin. Kayaknya apa? Mamanya bilang, nah, kamu setelah kuliah nanti, kan sebentar lagi di wisuda nih besok. Setelah itu kamu kerja, nah, silakan cari jodoh yang terbaik untukmu dan upayakan yang ibu suka. Tuh, udah berubah. Itu cara yang terbaik. Tapi omongan di awalnya, nggak ada yang apa, maki-maki, apalagi sampai maki-maki orang tua. Yang menyakitkan. Yang ketiga, nilai aminnya Rasulullah itu apa? Dari doa Jibril adalah ya Muhammad, man zukirta ismuhu indahu walam yusalli alaih ab'adahu Allahu min rahmati. Allahumma amin. Muhammad, kalau ada, ini kebetulan Jibril ini, ya kalau kita mah kurang ajar nyebut Nabi Muhammad dengan Muhammad. Jibril, Muhammad, kalau ada satu majelis, satu orang yang disebut namanya, kemudian dia tidak mengucapkan salawat kepada orang ini, jauh dari rahmat. Allahumma salli wa sallim alaihi ya Rasulullah. Kenapa? Karena sebab keselamatan itu mau gak mau dibawa oleh Rasulullah. Itu sebabnya kita harus banyak bersolawat sebagai bentuk syukur dan terima kasih. Syukur kepada Allah dan terima kasih kepada Rasulullah. Ya, banyak-banyak solawat. Jangan pelit-pelit solawat kepada Rasulullah. Ya, kalau mau Anda rasakan berkahnya hidup ketika menghadapi berbagai macam problematika, lazimkan Anda bersolawat kepada Rasul 10 setiap siang dan 10 setiap malam. Jadikan itu wiridan. Insya Allah Anda meminta apa? Kunci rahasia kemuliaan itu Rasulullah yang pegang, Pak. Makanya disebut sirrul asrar. Nggak bakalan ada kebahagiaan yang abadi kalau Rasulullah tidak diturunkan oleh Allah. Itu sudah apa? Takdirnya Allah begitu. Maka apa? Beliau membawa kunci. Anda mau bahagia? Lewat Rasul. Maka kita berterima kasih. Terima kasih ya Rasulullah. Allahumma salli wa sallim alaihi ya Rasul. Bentuk syukur kita kepada Allah yang mengutus Rasulullah, kita salawat. Maka Allah mengatakan apa? Setiap ada orang yang bersalawat kepada baginda Rasulullah sekali, ana balas salawatnya 10 kali, ana angkat 1 derajat dan ana hapus 1 dosa. Itu kan sebab kemuliaan. Maka wajar kalau Jibril kemudian berkata, kalau ada orang disebutkan nama ente Muhammad, ya Rasulullah, tapi dia enggak salawat sama ente, apa atahullah min rahmat.
dijauhkan dari Allah dari oleh Rasulullah. Amin. Karena memang Rasulullah tahu hakikat sirrul asrar sebagai rahasia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka itu, ya, itu yang harus kita evaluasi dalam perjalanan hidup kita sebagai seorang Muslim yang dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan, sebagai seorang anak yang Muslim yang dipertemukan oleh orang tua atau salah satunya, dan bagaimana cara berbaktinya kalau orang tua kita sudah meninggal. Tadi apa? Udah berbanyak istighfar. Yang kedua berbanyak doa. Yang ketiga, boya kalau udah sukses ingat-ingat untuk bersedekah atas nama orang tua. Sedekah atas nama orang tua. Kayak itu tuh, kayak Erick Thohir. Enak dia tuh sedekahnya amal jariah. Masjid bangunin atas nama orang tua. Apa masjidnya namanya itu? Hah? At-Tahir ya? Ya Tahir, nama orang tuanya. Tuh kalau kita sukses kayak begitu, ingat sama orang tua. Dua lagi tuh, dua apa tiga dia bikinnya, ada di New York apa? Satu di Los Angeles, apa New York gitu. Sama At-Tahir juga. Itu amal jariah. As-sadaqatu lahuma, kata Nabi. Berbanyak sedekah atas nama orang tua. Kemudian yang terakhir kata Nabi dalam hadisnya tadi apa? Wasilaturrahim allati la tusalu illa bihima. Berbakti sama orang tua ketika dia sudah tidak ada. Perbaiki hubungan kita dengan keluarga dan handetolan orang tua. Ya. Doa itu bisa dalam bentuk haul. Sedekah juga bisa dalam bentuk haul. Haul itu yang dilaksanakan oleh orang-orang, itu sunnahnya Rasulullah. Hanya orang yang ditanya orang awam, dia bilang, pernah nggak Rasulullah haulan? Enggak pernah, makanya itu bid'ah. Ente yang ditanya orang awam. Kalau ditanya orang ahli hadis, pasti dijawab. Rasulullah haul. Buktinya apa? Setiap tahun Rasulullah itu menyembelih binatang, dagingnya dibagi-bagiin atas nama Khadijah. Itu haul, Pak. Makanya para ulama kita potong haulnya, potong binatang, kasih makan. Kalau Rasulullah bagi-bagi daging. Ini buat kebaikan Khadijah. Ini kamu pernah dengar cerita tentang Khadijah, ini kasih. Rasulullah suruh sahabat, ini kasih orang. Daging onta dipotongin oleh Rasulullah. Itu haul tiap tahun, Pak. Haul itu artinya kan perputaran 1 tahun. Maka apa? Orang yang kagak ngerti hadis yang ditanya, pernah nggak melihat Rasulullah haulan? Yang orang yang tidak ngerti hadis ditanya, ya nggak ada. Berarti itu adalah perilaku yang dibuat-buat setelah Rasulullah tidak ada. Enak banget ente membuat kesimpulan. Sama itu saya gergetar kadang-kadang. Pernah nggak Rasulullah baca surah Yasin di malam Jumat? Yang ditanya orang awam, Rasulullah pernah ketemu malam Jumat nggak? Pernah. Pernah nggak ada riwayatnya Rasulullah baca Yasin hari malam Jumat? Yang ditanya orang awam pasti jawabannya apa? Ya jangankan, kalau dia nggak pernah dengar ada riwayatnya Rasulullah ngaji. Jangan malam Jumat, ngaji aja yang ngomong dia nggak pernah dengar riwayat. Yang ditanya orang awam. Baru kemudian kalau begitu bid'ah. Enak banget itu menyimpulkan bid'ah. Tanya dong ahli hadis. Tanya dong ulama tafsir. Ya, kayak Imam At-Tabari yang menceritakan tentang Fadilah Yasin dalam kajian tafsirnya. Ilmunya masih
enak benar memutuskan, oh ini berarti bid'ah. Bid'ah apa? Dolala apa? Masuk neraka. Enak banget orang yang yasinan masuk neraka. Terus orang yang goyang-goyang gitu di diskotik, enggak. Enak banget. Kita udah, jadi jangan terlalu prematur lah menyimpulkan enak banget, menyimpulkan nih bid'ah, nih enggak. Yang sesuai dengan maunya dia enggak, yang tidak sesuai bid'ah. Nah, bid'ah apaan itu mah? Kalau begitu benar juga kata Ustadz Wah. Ustadz Adi Hidayat apa istilah singkatannya dia? Ya, Wah Adi Hidayat apa? Dari pala sampai kaki itu bid'ah. Betul nggak kita dari pala sampai kaki bid'ah apa? Bener, nggak ada contohnya ini. Emang pernah ada kayak Muhammadin kayak begini yang terlahir? Nggak pernah, Pak. Coba ayo. Bid'ah kan nggak ada contohnya sebelumnya. Makanya kata dari pala itu sampai kaki itu bid'ah. Itu makanya apa? Jangan terlalu. Buktinya Rasulullah aja. Kadang-kadang gampang bang. Rasulullah nggak ada riwayatnya berdoa berjamaah setelah sholat. Yang ditanya orang awam. Coba lihat Rasulullah ngaminin doanya siapa? Jibril. Itu doa bersama bukan? Doa bersama bukan? Ada yang berdoa, ada yang ngaminin. Kan yang kita lakukan begitu kan? Ya kan habis sholat ada yang doa, kita ngamin. Amin. Kan namanya doa bersama. Katanya doa bersama itu beda. Nggak ada dasarnya. Itu Rasulullah ngaminin doanya Jibril kok. Kalau begitu Rasulullah yang pertama beda. Iya kan? Coba kita pakai ukuran dia gitu. Simpulan dia gitu. Berarti Rasulullah yang tidak pertama. Orang dia ngaminin. Jibril berdoa, dia ngaminin. Berarti doa bersama. Yang kedua yang melakukan bid'ah siapa? Musa dan Harun. Nabi Musa berdoa, Harun ngaminin. Berarti itu doa bersama, bid'ah juga itu. Gampang benar. Kayak kadang-kadang gregetan. Yang ditanya, pernah nggak ente? Enak benar, pernah nggak ente tahu riwayat Rasulullah doa bersama? Jadi mohon maaf, itu jangan cepat secara prematur kemudian menyimpulkan tidak sesuai dengan mau kita bilang itu bid'ah. Itu mah enggak etis. Itu mungkin yang saya bisa dampaikan dalam mukadimah pembukaan pengajian 2 pekanan ya Pak Ustadz Arifin ya. Insya Allah besok kita akan bahas tentang masalah faraid. Kayaknya yang kita bahas persoalan al-aul war-rad. Yang disebut dengan aul itu apa, yang disebut dengan rad itu apa, bagaimana solusinya, bagaimana pendekatannya. Ya. Itu. Karena pengen mempraktekin pasti repot. Nggak hafal bagian ini sekian, bagian ini. Kalau ada ini bagian sekian. Langsung aja pendekatannya bahwa bagian itu. Itu mungkin informasi dari saya. Mudah-mudahan ada berkahnya. Mudah-mudahan hadis ini selalu menjadi barang evaluasi kita dalam kedudukan kita sebagai orang tua dan dalam kedudukan kita sebagai muslim, dalam kedudukan kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Mari kita tutup dengan doa astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Waktu bangkit jiwaku